kita nggak mau ngelamar kerja ke company yang masih child labor. Kita nggak mau ngelamar kerja ke company yang masih ABC gitu misalnya. Itu juga kan ketar-ketir ya job market gitu menurutku ya. Karena kan pasti itu kayak aku nggak pernah mau mengkategorisasi diriku aku adalah A gitu. Karena ya aku pengennya bisa belajar dari semua orang, pengennya kayak udah ketemu saya nggak usah dilabelin boleh nggak sih gitu kan kita nggak usah atribusi kayak udahlah gitu. Punya misi membuktikan bisnis Lestari itu punya future yang bagus saat ini dan juga di masa depan dan ini bisa jadi ujung tombaknya Indonesia. Halo pemirsa TV One, kembali lagi bersama saya Zulfikri Putra Malawi dalam podcast Bareng Orang Hebat. Kali ini masih di gelarannya Idea Fest 2023 dan kami mengundang salah satu orang hebat yang malang melintang di dunia lingkungan. Banyak banget apa yang dia kerjain gitu ya, dan banyak banget juga impact yang udah dihasilkan gitu. Langsung aja, ini namanya Gita Syahrani. Yeay! Apa kabar kita? Apa kabar Pak? Gimana nih? Kita agak awkward ya ngobrol berdua gini, biasanya ngobrolnya sambil makan durian. Bener, biasanya saya sambil diceritain cerita durian ini gimana, harganya berapa yang model kayak gini gitu-gitu kan. Tapi nggak apa-apa Kak. Git, kabar oke? Kabar alhamdulillah, asam lambung aja belakangan ini. Karena banyak yang dikerjain tuh sampai asam lambung. Gua udah memperhatikan gerak-gerik Gita dari beberapa tahun lalu lewat musikal Hutan Mustika Foresta, Hutan itu Indonesia waktu itu ya, bareng Hutan Indonesia. Dan ternyata ngobrol-ngobrol, oh ternyata Gita dibalik salah satu dibalik acara tersebut gitu. Dan bikin juga lingkar temu Kabupaten Lestari dengan fokus untuk sama-sama mencari solusi gitu ya, berkonsolidasi antar daerah kabupaten untuk menjaga lingkungannya. Betul. Gila. Tapi yang itu yang bikin bukan aku ya. Iya, rame-rame, tapi kan yang itu salah bikin satu adalah Kabupaten kabupatennya. Lestari, ya. Kabupaten yang bikin, terus akunya diajakin untuk jadi sekretariatnya sebenarnya. Jadi sebetulnya aku yang diundang berdasarkan niat baiknya mereka yang mau bikin asosiasi ini rame-rame gitu. Jadi happy sih diundang ya. Dan kita juga jadi penasehat di Think Policy. Betul. Iya. Git, mungkin kamu bisa ceritain dulu kenapa lingkungan menjadi daya tarik kamu untuk membuat apapun inisiatif gitu ya, inisiatif baik. Itu dulu deh, itu pengen tahu ceritanya. Sebenarnya lebih ke arah ini kali ya, lebih ke arah cari muka ya, cari muka. Iya. Langsung kaget. Karena memang perlu kan. Nggak, tapi itu cari muka ke bumi sebenarnya. Karena tuh dari kecil aku diajarin sama nenekku, sama keluarga besar ibuku ya terutama, bahwa emang kita tuh boleh ada di bumi tuh karena bumi memperkenankan gitu loh. Jadi kita tuh harus terus-terusan membuktikan bahwa kita tuh worth it ada di sini loh Kak. Jadi kalau kita manusia ini udah nggak worth it, ditendang kayak film-film alien-alien itu, aku percaya itu benar. Bahwa kayak dan itu yang dibangun di keluarga lu ya? Betul, jadi kayak maksudnya bukan tentang aliennya ya, tapi tentang bahwa kita ada di sini karena alam itu memperkenankan kita tetap ada di sini. Sehingga kita mesti, kalau aku dulu sempat ngobrol sama teman-temanku, gimana cara kita membuktikan kita tuh manusia yang layak menghuni bumi, gitu sih Kak. Jadi lebih ke arah apapun yang aku kerjakan, yaitu proses pembuktian bahwa aku tetap worth it, jadi tolong jangan diusir gitu. Tapi cari bukan mukanya cuma ke bumi. Bener, cari mukanya ke bumi. Jangan sampai ditendang dari bumi karena lu tidak berperilaku baik. Benar, jadi dan bukan cuma aku kan, karena udah makin besar jadi punya teman yang aku sayang juga, punya keluarga yang aku sayang, punya pasangan yang aku sayang. Aku kan nggak pengen kita semua ditendang, jadi bukan tentang akunya doang gitu, tapi tentang ekosistem yang memang aku sayangin juga. Jangan sampai bumi bilang oke, enough, dan kita dipunahkan seperti dinosaurus dulu. Awal mula lu terjun untuk secara profesional dan secara kegiatan pelestarian itu apa sih yang nge-trigger lu? Jadi kayak aku nggak tahu ya, ceritanya kurang seru apa kayak nggak ada aha momentnya nih Kak. Karena aha momentnya mungkin waktu aku 5 tahun. Karena aku berangkat dengan pola pikir yang seperti itu gitu. Di umur 5 tahun bahkan? Dari kecil kan. Terus abis itu aku intinya ibu bapakku kan kerja, jadi aku antar jemput tuh sama tukang beca gitu. Nah terus tukang becaku tuh singkat cerita dia ada anjing nih ya, lagi tiduran di jalan santai-santai doi gitu kan. Terus kan ngalangin beca nih.
Terus dia turun, terus dia tendang tuh anjing gitu. Dan itu waktu umur 5 tahun itu pertama kali aku ngerasa gila ternyata manusia jahat juga ya gitu. Maksudnya kok dia kayak gitu sih gitu. Aku nggak takut gitu sebenarnya waktu itu. Gila kalau sampai ditendang dan lain-lain terus dia marah terus dia kan bagian dari alam terus kita diusir dan lain-lain. Jadi banyak banget overthinking dari tuh 5 tahun ya. Oh, gila. 5 tahun udah overthinking, pantesan jadi kayak sekarang. Jadi aha momennya mungkin di situ. Terus aku tanya sama ibuku, gimana caranya ngebantuin semua orang ingat bahwa kita tuh bagian dari satu kesatuan ekosistem dan kita tuh semuanya harus berlomba-lomba cari muka gitu sebenarnya ke alam, ke bumi gitu. Dan akhirnya itu leading ke profesi yang aku geluti waktu awal itu kan aku percaya manusia kalau diatur kali ya mau nurut, jadi aku ambil jalannya tuh peraturan. Tapi ternyata peraturan kalau orang yang nggak ngerti kenapa dia harus menaati peraturan itu juga nggak digubris. Maka aku jadinya belajar memahami pola perilaku dan pola pikir lewat teori-teori behavior change sampai akhirnya ketemu nih satu profesi yang di Indonesia nggak ada padanan katanya yang namanya convener atau perangkai gotong royong. Kalau aku itu bahasa aku sendiri ya karena nggak ada. Itu di mana waktu itu ambil studi itu? Jadi pertamanya ada satu studi yang dibikin sama kelompok donor di Amerika yang pengen mengevaluasi sebetulnya proyek-proyek mereka yang berhasil itu tuh karakteristiknya kayak apa sih? Dan ternyata proyek yang paling berhasil adalah proyek yang dikerjakannya bersama-sama. Namanya Collective Action Theory. Collective Action Theory. Tapi mereka juga nggak sadar waktu mereka bikin studi impact measurement itu bahwa mereka akan melahirkan teori itu. Jadi lucu gitu. Jadi dari praktisi masuk ke ranah akademik diambil sama Stanford Innovation Center dan dijadikan benar-benar full-fledged teori yang akhirnya ada komunitasnya namanya Collective Impact Community gitu. Nah si Collective Impact Community ini tempat aku nyontek, belajar dan akhirnya diaplikasikan ke LTKL ke banyak tempat gitu. Baru tahun lalu dapat kesempatan belajar lagi sekolah di MIT bareng sama MIT Sloan Business School bareng sama Yayasan United in Diversity di Indonesia tapi sama praktisi-praktisi dari 7 negara sebenarnya Asia Pasifik. Itu 1 tahun. Dan belajarnya tuh system thinking sebenarnya, belajar system thinking sama belajar youth theory gitu. Tapi tuh seru banget karena kan kita kira itu kayak ribet ya. Kamu aja langsung reaksinya, waduh gitu. Tapi mencoba gila. Tapi sebenarnya perlu IQ tinggi nih. Tapi iya dan enggak karena lucu banget. Aku kira itu tentang teori dan tentang benar-benar kayak nggak bedah gimana sih caranya taktiknya gitu, ya. Gitu kan, akademisi. Ternyata di sana kita diajarinnya meditasi, Kak. Karena kepercayaannya itu adalah pada saat kita melakukan system thinking, maka kita itu harus letting go of our expectation, ngosongin diri, letting go of our intervention, dan kita kayak membiarkan proses itu terjadi dan nantinya katanya emergence akan terjadi gitu. Jadi diajarin meditasi, diajarin refleksi diri, diajarin refleksi kelompok, spiritual dan technical sama hal-hal yang sifatnya taktis gitu. Itu ternyata satu kesatuan yang gak terpisahkan dan aku baru sadar di situ bahwa dan ternyata itu udah ada di Indonesia sejak lama ya. Sudah pola ada, itu kan? Benar. Pola itu udah ada dan kayak bener banget. Jadi ada satu temenku yang ikut juga di batch yang sama, dia tuh pendeta di Bali gitu kan, Jero gitu, salah satu di Bali. Dan itu yang dia bilang, apa yang kita pelajari itu adalah ya filosofi yang dia dalami sebagai Jero sejak dulu gitu. Ada satu lagi pegiat agama Islam dari Aceh, Pak Badawi, dia juga bilang hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini udah paham lah udah begitu. Semua kayak apa sih collective action, gotong royong gitu kan. Apa sih youth theory? Ya artinya itu yang kita sudah embodying sebagai bangsa. Tinggal kita nggak menyadari. Kita tidak menyadari, makanya kan esensinya sadar dulu aja gitu. Harus sadar, harus ingat. Harus sadar, harus ingat bahwa kita tuh sebetulnya satu kesatuan sama ekosistem besar. Waduh. Gitu sih Kak.